Hai, salam kenal semua. Nama gue Ferry. Gue pengidap obesitas udah lama ya. Sekarang umur gue 40. Berat badan gue nggak tahu, nanti kita cek karena nanti gue juga mau timbang badan untuk hari ini. Ya gue obesitas udah lama banget. Udah dari kecil ya, dari kecil gue udah obesitas. Dan gue udah coba berbagai macam cara. Actually gue pernah pernah ngurusin badan diet sampai levelnya ideal lah ya, waktu itu dari 100 kiloan waktu SMA turun sampai ke 67. Cuma ya in the end naik lagi sehingga cerita ada fasenya naik turun lah, dari 67 naik ke 75, 80, turun lagi, terus naik lagi sampai gue pikir-pikir di umur gue akhirnya yang ke 40 gitu, badan gue udah cukup parah ya. Gila banget, sebelumnya itu gue udah pernah juga di level 120-an, dan itu believe me guys, itu jelek banget. Banyak banget keluhan di badan gue, mulai dari tidur yang mendengkur, keringat yang berlebih, gampang capek, penampilan juga. Jadi banyak banget hal-hal yang nggak nggak nyaman lah ya gitu. Padahal actually di 2024 pertengahan itu gue sempat beratnya turun sampai ke 93 ya, karena rajin nge-gym, rajin jogging waktu itu, dan banyak aktivitas juga. Nah singkat cerita, gue nggak mampu jaga pola makan sampai akhirnya berat gue naik lagi sampai ke 123-an. Dan gue sempat intermittent fasting, tapi gue yang 16 jam ya. Jadi 16 jam puasa, jendela makannya itu sekitar 8, jadi total 24 jam. Kalau teman-teman yang nggak tahu intermittent fasting, ya dulu di zaman eranya Om Deddy terkenalnya OCD. Gue lakuin ini dan kayaknya sih gue rasain sih rada turun ya berat badannya. Nah cuma gue kenal banget badan gue, jadi gue pikir this is kind of too slow. Gue harus lakuin satu hal yang lebih ekstrim lah gitu ya. Setelah gue lihat-lihat, kemarin ada satu konten yang gue lihat, di kontennya kayaknya orang Amerika. Nanti gue taruh juga informasinya. Nah itu dia umur 43, dia lakuin satu diet ini. Sebetulnya ini kayak water fasting, tapi prolong water fasting. Kayaknya ekstrim banget sih, karena dia water fastingnya dia lakukan sampai dengan 90 jam. 90 jam, setelah itu dia lakukan 6 jam, sekitar 4,5 jam untuk jendela makan. Kalau gue mungkin gak se ekstrim itu, karena gue gue suka banget makan, jadi kayaknya gak bisa deh. Mungkin gue akan lakukan 90 jam water fasting, 6 jamnya gue lakuin buat makan. Jadi gue akan ambil jendela makan 6 jam, habis itu gue 90 jam water fasting. Nggak tahu hasilnya gimana, tapi gue mau nyoba at least. Dengan metabolisme di umur yang segini dan aktivitas gue yang terlalu banyak di kantor, jadi sedikit sekali waktu, ya mungkin kayak klise sih, tapi sedikit banget waktu untuk ngelakuin olahraga. Paling sesekali main basket, karena di lapangan dekat rumah ada lapangan basket yang cukup bagus sih. Nah gue bikin channel YouTube yang pertama ini sebagai jurnal juga buat diri gue, ngelihat apakah berhasil atau enggak. Ini juga selain jurnal juga buat challenge di diri gue, ini berhasil apa. Ada teman-teman yang bermasalah dengan obesitas dan nggak tahu gimana handlingnya. Believe me, I'm doing so many things for diet and everything. I get success so many times also, but in the other hand, karena metabolismenya jelek dan memang keturunan, akhirnya ya naik lagi. Tapi it's okay ya kan. One day kita harus coba lagi, gagal coba lagi. Makanya gue pikir gue mau coba lagi untuk kali ini. Hopefully hasilnya lebih bagus ya untuk yang ini. Gue bikin sebagai jurnal juga untuk gue lihat perkembangan gue daily, day by day. Nanti gue juga akan update selama gue puasa 90 jam ini yang dirasain apa dan gimana efeknya di badan gimana. Nanti gue juga akan
ukur. Nah ini salah satu hal yang akhirnya gue pakai buat gue berniat buat diet ya, karena tensi darah gue udah tinggi banget. Tensi darah gue tuh 220 dan bawaan itu 140. Gue pernah rada sesak napas, dan setelah hari itu gue pikir nggak deh, ini gue mesti berubah. Jadi alat pertama nanti ini gue akan tensi darah gue untuk mengukur tekanan darah gue berapa saat sebelum gue mulai ya. Jadi gue akan ukur dulu tekanan darah gue berapa. Setelah itu, nah ini juga ini penting ya, gue akan ukur paha gue, karena yang terasa banget tuh nanti di paha sama perut. Nanti gue akan ukur berapa ukurannya ini. Nanti kita lihat hasilnya daily, after step by step kita akan lihat. Setelah gua fase pertama berhasil, nanti 90 jam berikutnya bagaimana. Siapa tahu bisa ideal kayak zaman dulu lagi. Gue paling suka auto berat gue itu di sekitar 75 sampai 80 itu, karena nge-gym juga. Jadi waktu itu ngerasanya bagus, maksudnya oke lah, fit gitu loh ya. Dan please share juga kalau misalnya teman-teman ada pengalaman diet dan ada masukan atau apa. Jangan patah semangat buat yang di luar sana yang ngerasa gagal diet dan segala macam. Ayolah please, kita bareng-bareng gitu, oke? Nah, kita mulai tensinya ya. Nggak tahu nih, jujur udah lama nggak tensi one. Kita pakai dari merek tensi one. Udah nggak tensi sekitar sebulan kayaknya, karena takut tiap tensi tinggi banget. Tapi ya berhubung kita mau mulai hidup sehat, mau mulai sesuatu yang baru di awal 2025 ini, ini alat apa buat mengukur tensinya aja harus khusus loh, karena ininya maksudnya ini harus yang benar-benar lebar. Kebetulan adik gue yang beliin akhirnya, karena nggak cukup kalau pakai yang biasa. Akhirnya dibeliin yang lebar banget. Pengukuran tekanan darah Dimulai ya. Silahkan duduk dengan tenang, jangan banyak bergerak atau berbicara. Tekanan darah sistolik adalah 213 Ini tekanan darahnya selalu segini, 213 per 140. Selalu tinggi. Harusnya gue cek ke dokter sih, tapi gue belum cek ke dokter. Selalu tidak normal. Diastolik Anda tidak normal. Gak apa-apa. 213, 140. Sistoliknya 213, diastoliknya 140. Crazy man. Berikutnya kita ukur ya, gimana cara pakainya. Oke, gini kali, kita ukur bagian perut sama paha. Perut sama paha cukup kayaknya. Oke. Perut tuh bagian yang paling nyebelin guys, jadi susah akhirnya buat beli baju, beli celana. Orang-orang yang obesitas pasti ngerti lah perasaannya. Ini ya, oke. .126 cm, gede banget. Paha ya,
Wah, ini juga ngaruh banget nih ke celana. Oke. Paha di 66. Ya. 66. Terakhir yang menegangkan di timbangan nih. ...120 kan. Oke, itu tadi hasil penimbangan, pengukuran dan segala macam. Ini tanggal 1 Januari 2025. Gue bakal start 90 jam pertamanya di nanti malam. Jam tidur gue jam 10 itu dianggap udah mulai start. Gue pakai aplikasi nanti buat hitung intermittent fastingnya selama 90 jam ke depan. Dan gue akan update kegiatan gue, dan gue akan kasih lihat, dan kita akan lihat, mudah-mudahan diet yang ini berhasil ya, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan ada hal yang signifikan. Tapi percayalah, nurunin berat badan itu memang gak gampang. Kadang-kadang butuh hal-hal se-ekstrim ini buat dikerjain. Tapi saya tidak menyarankan semua orang buat lakuin hal ini, karena butuh kebiasaan juga, butuh latihan juga, butuh berbagai macam. Feel free kalau ada yang mau ditanya, kita bisa sharing-sharing, kita bisa ngobrol. Dan anyway, siapa tahu ada teman-teman yang salah nasib, kita bisa sama-sama sharing di komunitas, kita ngobrol bareng gitu ya. Intinya bukan masalah kurusnya, bagi saya adalah nilai kesehatannya. Kalau bisa sehat, kenapa harus kita pilih sakit gitu? Karena sehat itu mahal guys. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu di 90 jam ke depan ya. Oke, see you.